Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan hari ini dan belajar supaya UAS dengan lancar tidak adalah Oke, yang pertama aku dari absen aja ya. Iya. Gebrina, mana Gebrina? Hai Gebrina, bukan dulu. Tahu bulatin. Mana ini Gebrina? Hai Gebrina. Oke Gebrina, sepertinya tidak dengar. Lili. Ada. Mana? Ayo Gebrina. Malah ketawa. Kita suruh matiin dulu Pak. Ya Bu, enggak denger itu aku tahu bulat juga. Ada tahu bulat juga. Tahu Bu. bulatnya Tahu dimatikan bulatnya dulu. pesan, Bu. Tahu bulatnya, ayo. Tahu bulatnya sopo, ayo. Ayo dimatikan dulu speakernya. Punya Gebrina aja yang di on-kan speakernya. Teman-teman dengarkan Gebrina berpresentasi. Ayo Gebrina. Hilang lagi Gebrina. Kok saya nggak dengar ya Gebrina? Jangan lihat siapa ho.
Halo Gebrina. Mana ini Gebrina? Kok nggak dimulai-dimulai? Lili aja po. Lili mana Lili? Bu, jangan saya dulu sebentar, Bu. Ya, Lili ya. Lili ayo, Lili. Yo, monggo Mbak Lili silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, sudah dengar. Kali ini saya mempresentasikan secara ilmiah penentuan harga pokok produksi HPP UMKM Kerajinan Bambu Pak Abdurrahman. UMKM sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20/2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pengertian mikro adalah usaha produktif mikro perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Pengertian biaya adalah menurut Mulyadi 2012, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Charter 2009, biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Terdapat 4 unsur pokok dalam definisi biaya, yaitu biaya merupakan sumber ekonomi, diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, pengorbanan untuk tujuan tertentu. Objek biaya pada dasarnya objek biaya adalah setiap kegiatan atau biaya secara tersendiri. Ini mengetahui beberapa besar biaya untuk sesuatu atau objek biaya, jasa, produk, dan segala sesuatu yang membuat kita ingin mengetahui berapa banyak sumber-sumber ekonomi yang diperlukan atau mengukur untuk mewujudkan atau merealisasikannya. Harga pokok produksi atau HPP. Menurut Darsono dan Ari Purwanti 2010, harga pokok produksi atau cost of goods manufactured
ialah kalkulasi biaya produk jadi per unit yang terdiri dari unsur-unsur persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi dalam periode sekarang dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Menurut Bustami dan Nurlela 2010, harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Manfaat harga pokok produksi atau HPP. 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba rugi periodik. 4. Menentukan harga pokok persediaan jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Penghitungan harga pokok produksi. Ada dua metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang diperhitungkan semua unsur biaya produksi baik variabel maupun tetap. Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri unsur harga pokok produksi atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya pabrik tetap. Ditambah dengan biaya non-produksi atau biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Metode variable costing. Variable costing merupakan metode penentu biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang hanya berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pabrik. Metode penelitian. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari data produksi UMKM kerajinan bambu tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku terkait literatur yang sesuai dengan judul penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan data-data serta data-data yang sudah ada di UMKM kerajinan bambu. Sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data yang didapat dari responden, data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari pihak UMKM mengenai data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya harga pokok produksi UMKM kerajinan bambu Pak Abdul Rahman. Metode pengumpulan data. 1. Pengamatan atau observasi secara langsung terhadap aktivitas produksi kerajinan bambu. Penulis mengamati bagaimana proses produksi UMKM kerajinan dan mengidentifikasi biaya-biaya digunakan dalam proses produksi. 2. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu dengan pemilik, karyawan UMKM kerajinan bambu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai harga pokok produksi pada UMKM kerajinan bambu. Studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Metode analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan metode full costing. Pemilihan metode ini gimana, Bu? 1 menit lagi ya. Ya, penelitian ini dilakukan dengan metode full costing. Pemilihan metode ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dengan metode full costing biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk jadi atau ke harga pokok produksi berdasarkan tarif yang ditentukan pada aktivitas normal atau aktivitas yang sesungguhnya terjadi, sehingga peningkatan
akurasi analisis biaya. Analisis data dilakukan dengan alat kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung harga pokok produksi dengan metode yang digunakan perusahaan, yaitu dengan metode tradisional atau traditional costing, di mana dalam penghitung biaya produktif, biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan unit atau volume based measurement. Misalnya jam tenaga kerja langsung, jam mesin atau unit bahan baku yang digunakan, dan dengan metode full costing. Data. Dalam perhitungan harga pokok produksi Masih berapa slide lagi? UMKM kerajinan bambu Pak Abdurrahman masih menggunakan perhitungan dana, yaitu untuk biaya produksi UMKM kerajinan bambu. Ini yang cara tradisional ya Bu. Jadi biaya tetap, terus biaya lain-lain, jumlah produksi, harga pokok. Terus yang menurut metode full costing itu harga tetap, terus ada biaya pemeliharaan, ada biaya penyusutan, terus ketambahannya biaya transportasi. Jadi untuk perbandingannya dari biaya produksi per bulan menurut metode full costing itu ada 4.430, sedangkan UMKM 4.130. HPP per unitnya yang metode full costing 1.500 dan UMKM 1.200. Harga jual per unit itu sama 2.000 semua. Jadi laba per unitnya untuk UMKM 500 dan untuk full costing 500 dan UMKM-nya 800. Jadi kesimpulannya, UMKM kerajinan bambu Pak Abdurrahman dalam perhitungan harga pokok produksi masih menggunakan cara perhitungan yang sederhana, yaitu dengan mengumpulkan biaya-biaya yang masih digunakan dalam produksi dan masih ada komponen biaya yang belum dimasukkan dalam perhitungan. Berdasarkan perhitungan UMKM adalah 4.130.000 dengan produksi 1 bulan 3.000 dan diperoleh harga pokok produksi sebesar 1.200. Hasil perhitungan metode full costing yang dilakukan penulis adalah 4.430 untuk jumlah produksinya dengan produksi 3.000 dan diperoleh harga produksi 1.500. Harga pokok produksi yang didapat lebih tinggi karena metode full costing lebih rinci memasukkan komponen-komponen biaya yang digunakan dalam proses produksi. Perbedaan antara perhitungan metode full costing dengan metode UMKM terletak pada biaya overhead pabrik yang dihitung. Oke, cukup. Gimana Bu? Sudah. Next, yang lain masih banyak yang belum. Oh ya. Terima kasih. Oke. Gebrina, are you ready? Sudah siap, Gebrina? Siap, Bu. Sebentar. Oke. Silahkan diambil poin-poinnya saja ya, jangan dibaca semuanya. Membacanya itu seharusnya dari kemarin-kemarin, jangan sekarang. Sekarang waktunya hanya mengulas yang poin-poinnya saja yang disampaikan ya. Ayo, Gebrina. Ya. Udah kelihatan belum, Bu? Belum? Di layarnya? Belum? Belum. Belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebrina Mutia dari KAC 17. Untuk presentasi kali ini saya akan membawakan judul tentang upaya meningkatkan strategi penjualan dengan penerapan potongan pada toko retail Ar-Rahmah. Tentang toko. Toko retail Ar-Rahmah yang terletak di Jalan Ar-Rahmah 17, Weleri, Kendal. Toko ini bergerak dalam bidang penjualan retail kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan penunjang lainnya. Merupakan unit usaha milik organisasi koperasi karyawan. Toko ini buka 24 jam sehari, sementara sistem yang digunakan dalam melakukan transaksi penjualan adalah sistem cash and credit. Sistem kredit hanya diberlakukan untuk anggota koperasi tersebut. Identifikasi masalah. Penjualan pada toko retail Ar-Rahmah kurang memuaskan dikarenakan 1. Konsumen beralih pada kompetitor baru yang bergerak di bidang yang sama. Hal yang menggunakan strategi penjualan baru sehingga bisa menarik dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk mereka. Yang kedua, berkurangnya penjualan dengan sistem pembayaran cash, dan juga yang ketiga, terdapat barang yang kadaluarsa dalam stok. Jika ini terus berlanjut, maka toko akan mengalami kerugian dan tidak baik untuk keberlangsungan toko ke depannya. Pembahasannya adalah tujuan sebelum mengatur potongan harga. Yang pertama, menghabiskan stok lama. Tujuan diskon yang satu ini tidaklah mementingkan margin, yaitu ketika akan menghabiskan stok lama, bisa dibilang perusahaan sudah tidak peduli dengan keuntungan dari per item, yang penting item tersebut terjual. Yang kedua, mendapatkan pelanggan baru. Strategi diskon ini biasanya dilakukan oleh produsen yang baru memperkenalkan produknya. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Strategi diskon akan sangat membantu untuk meningkatkan penjualan, misalnya menggunakan strategi diskon bundling, yaitu digunakan strategi di mana pelanggan bisa membeli beberapa produk Anda dalam sekali beli. Jenis-jenis diskon. 1. Potongan kuantitas atau quality diskon. Contohnya adalah potongan saat pembelian dalam jumlah besar. Yang kedua, potongan dagang. Contohnya potongan harga kepada reseller. Yang ketiga, potongan tunai. Potongan saat pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat, diskon pengiriman. Contohnya potongan ongkos kirim pada saat belanja online. Yang kelima, diskon pada diskon musiman, yaitu diskon pada hari raya atau diskon akhir tahun. Manfaat penelitian bagi toko Ar-Rahmah adalah jika diterapkannya potongan harga sesuai dengan perhitungan margin, serta memberlakukan jenis potongan harga yang sesuai dengan keadaan pasar dan memperhatikan faktor penentu kesuksesan dari strategi tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada toko Ar-Rahmah seperti meningkatnya pembeli, tidak ada sisa barang yang kadaluarsa dalam stok, dan meningkatnya pendapatan cash. Sekian. Oke, terima kasih Gebrina. Next, Sheila. Sheila, ada Sheila? Ada. Ayo Sheila. Sudah kelihatan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila dari KAC, ingin mempresentasikan hasil dengan judul analisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada PT Indamas. Latar belakang, PT Indamas adalah distributor yang menyediakan bahan industri dan suku cadang lainnya yang didirikan pada tahun 2003. Dengan perkembangan usaha yang semakin meningkat, setiap harinya PT Indamas menggunakan sistem GF untuk menunjang kinerja keuangan yang lebih efisien daripada menggunakan sistem manual ataupun Excel yang lebih
yang lebih lambat dibandingkan dengan sistem yang sudah dirancang untuk mengaplikasikan siklus keuangan pada PT Indah Emas itu sendiri. Kemudian pengertian sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dibagi menjadi 8, yaitu sistem informasi, sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, pengertian akuntansi, pengertian kas, sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran. Kemudian ini adalah kerangka pikir, yaitu tema sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas, judul analisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas di Desa Plelen. Latar belakang PT Indah Emas adalah distributor dan stoklis yang menyediakan untuk bahan industri dan suku cadang lainnya terkait dengan alat konstruksi. Permasalahan belum diterapkan sistem informasi akuntansi secara menyeluruh. Tujuan mengumpulkan data, yaitu sasaran, kemudian analisis data, yaitu data aktual, kemudian sintesa data, kemudian laporan penerimaan kas, Oke, sudah selesai. Next, Indah Dwi. ya. Oh Allah, cepet Kak, cepet kayaknya. Iya ini dulu. Yuk, Indah Dwi. Ya, Bu. Bentar. Bentar, Bu, HP-nya. Gimana, Indah Dwi? Bentar, Bu. Yang lain dulu ya. Ini aja. Iya. Ini lagi error. Irnita. Ya, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis pendapatan dan profitabilitas usaha peternakan ayam petelur Bapak Kamsino, Desa Surokono Kulon, Kecamatan Pakbuyung, Kabupaten Kendal. Ayam petelur adalah salah satu
ternak yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani. Selain daging, tentunya telur yang dihasilkan dapat dikonsumsi oleh manusia. Bapak Kamsino adalah salah satu peternak yang ada di Kecamatan Paguyung. Bapak Kamsino saat ini mempunyai ayam petelur dengan jumlah 7.500 ekor ayam. Bapak Kamsino mulai di Bapak Kamsino hanya mempunyai 1.000 ekor ayam dan modal yang pas-pasan. Bapak Kamsino memiliki tekad dan keyakinan bahwa usahanya akan berhasil. Metode yang digunakan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan responden, yaitu peternak ayam telur Bapak Kamsino. Analisis data pendapatan usaha peternakan ayam petelur diolah dengan menghitung selisih antara penjualan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Soekartiwi 2003. Rumus yang digunakan seperti yang teman-teman lihat di sini, yaitu untuk perhitungan rasio profitabilitas usaha peternakan ayam petelur menggunakan perbandingan antara pendapatan dan biaya dalam persentase. Munawir 2004, pendapatan bersih dibagi biaya produksi dikali 100%. Profitabilitas, perbedaan antara nilai profitabilitas dengan suku bunga berlaku diketahui dengan menggunakan one simple test. Ini adalah hasil yang menggunakan metode itu. Selama ini dalam usaha peternakan, biaya pakan menepati persentase tertinggi. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel di samping kiri kanan, rataan biaya tetap yang dikeluarkan Bapak Kamsino per bulan adalah 72.200.000 atau menyumbang 3,74% dari total biaya produksi. Dan untuk rataan biaya variabel sebesar 185.800.000 atau 96,26%. Biaya produksi berasal dari biaya variabel. Presentasi biaya pakan paling besar jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Rataan profitabilitas usaha peternakan ayam petelur adalah 13,23%, lebih besar jika dibandingkan dengan suku bunga deposito Bank BRI sebesar 6%. Artinya usaha peternakan ayam petelur bersifat menguntungkan. Seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa pendapatan bersih yaitu 1 bulan dengan ayam jumlah 7.500 yaitu 29.750.000. Itu pendapatan bersih. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa rataan pendapatan bersih per bulan peternakan ayam Bapak Kamsino adalah 29.000.000. Dengan kepemilikan ternak adalah 7.500 ekor dan 1.000 kg. Usaha peternakan ayam petelur bersifat menguntungkan dengan nilai profitabilitas 13,23%, lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito bank. Biaya pakan, jumlah kepemilikan ayam, dan tenaga kerja sama-sama mempengaruhi pendapatan. Sedangkan secara presial, biaya pakan, jumlah kepemilikan ternak, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan peternak ayam petelur di Kecamatan Paguyung, Kabupaten Kendal, terutama di Oke, next. Indah Dwi sudah bisa belum? Indah Dwi sudah bisa? Mbak Ita. Oke, kalau sudah silakan dimulai Indah Dwi. Kalau ini nak mati, kan cek sana mandelok. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Sudah, Mbak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan mempresentasikan tentang analisis pendapatan dan metode pemasaran usaha keripik tempe Ibu Khairul Rozikin di Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Di dalam semua industri, tentu kita ketahui kegunaan barang yang dihasilkannya. Dalam industri tempe keripik ini menghasilkan tempe keripik yang siap saji. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai makanan cemilan. Tempe keripik digunakan sebagai makanan camilan karena cara mengkonsumsinya tanpa menggunakan nasi dan hanya dikonsumsi sebagai makanan sampingan saja. Yang kedua sebagai lauk. Tempe keripik diartikan sebagai lauk karena cara mengkonsumsinya menggunakan nasi. Tempe keripik juga sangat baik digunakan sebagai lauk karena memiliki kadar protein yang tinggi. Akan tetapi sebagian besar masyarakat mengkonsumsi tempe keripik bukan sebagai lauk, yaitu sebagai makanan camilan. Kerja biaya penyusutan itu termasuk ke dalam biaya tetap. Sedangkan biaya variabelnya ada bahan-bahan seperti tempe, tepung terigu, telur ayam, mie goreng, ketumbar, bawang putih, garam, plastik pengemasan, dan juga biaya lain-lain. Itu merupakan biaya variabelnya. Yang kedua yaitu lingkungan usaha. Lingkungan usaha terdapat di tempat yang strategis sehingga memudahkan konsumen untuk membeli dan walaupun tingkat yang tinggi akan tetapi harga masih sangat terjangkau untuk kalangan masyarakat ekonomi kecil menengah. Untuk kondisi pasarnya terdapat persaingan dalam perdagangan ini karena mudahnya proses pembuatan tempe keripik ini dan mudah dalam mencari bahan-bahan pokoknya. Sedangkan saluran distribusi pemasaran penjualan keripik tempe ini bisa dilakukan secara langsung dengan cara menitipkannya ke warung-warung, kios-kios, serta toko yang terdapat di sekitarnya, khususnya ke beberapa warung yang ramai dan strategis. Keripik tempe ini pun juga dapat dibeli oleh masyarakat sekitar dengan mendatangi ke tempat pembuatannya secara langsung. Selain itu juga penjualan dilakukan secara online dengan sistem delivery. Kendala yang dihadapi, jika banyak pesaing yang menjual produk yang sama, produk mudah ditiru oleh produsen lain. Solusi yang diberikan yaitu pertama menciptakan keripik harga 1.000 yang dikemas dalam plastik kecil isi 3 buah tempe keripik. Untuk yang kedua, harga 4.000 dikemas dalam plastik ukuran 0,5 dengan isian 8 buah tempe. Dan untuk yang ketiga, harga 10.000 dikemas dengan isian 18 buah tempe yang berukuran kecil. Rata-rata jumlah pendapatan dan keuntungan penjualan usaha keripik tempe Ibu Khairul Rozikin adalah seperti yang ditampilkan pada tabel. Dalam 1 minggu, rata-rata dapat memproduksi 200 bungkus dengan ukuran harga 4.000, 50 bungkus dengan harga 10.000, dan 300 bungkus dengan harga 1.000. Dan memperoleh penghasilan sebesar 1.600.000. Sedangkan penjualan rata-rata selama 1 bulan yaitu 6.400.000. Untuk labanya sendiri yaitu 6.400.000 dikurangi 5.400.000 yaitu 1 juta. Sudah sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Siti Istiroha.
Ayo Siti silahkan. Siti istirahat ayo. Mana ini lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. PowerPoint-nya belum Latar muncul. belakang PowerPoint-nya belum muncul. Oke. Jangan dibaca semua ya, Mbak. Kelamaan nanti 15 slide. Poin-poinnya aja. latar belakang penggunaan dana POS. Program operasional sekolah atau POS merupakan pengembangan lebih lanjut dari program jaringan pengamanan sosial GPS bidang pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pada kurun 98 sampai 2020 dan program kompensasi pengurangan subsidi BBM yang dilaksanakan kurun waktu 2003 sampai 2020 dengan program POS. Satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama mereka yang miskin. Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun sampai saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk menunjang pendidikan bermutu. Hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia serta berdampak pada sektor pendidikan yang ditandai antara lain dengan banyaknya siswa putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah serta ketidakmampuan siswa membeli alat tulis dan buku pelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar mengajar. Guru memperkecil dampak kenaikan harga BBM di sektor pendidikan. Masyarakat yang langsung merasakan dampak kenaikan BBM yang berupa melambungnya berbagai kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah merealisasikan
Sebagian besar anggarannya ke 4 program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai SLT. Salah satu program bidang pendidikan adalah bantuan operasional sekolah atau BOS yang menyediakan bantuan bagian sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasari pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerima dalam RKAS atau RAPB atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh rapat yang hadir. Seluruh dana yang diterima sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran pendidikan agama. Adapun dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan, pembelian buku teks pelajaran, pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa. Pengelolaan BOS. Dalam petunjuk teknis BOS 2019 disebutkan bahwa pada tingkat sekolah pengelolaan BOS dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala sekolah. Panitia tersebut terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan komite yang dibentuk secara musyawarah. Adapun susunan panitia sebagai berikut: kepala sekolah sebagai penanggung jawab, wakil kepala sekolah, guru, dan khusus sekolah pengelola keuangan. Pengelolaan bantuan dan yang kedua peraturan dan pelaksanaan program. Yang ketiga harus sudah dilakukan oleh warga atau dengan menempelkan pelaksanaan kegiatan melalui papan pengumuman. Dana BOS juga mengajak konsep manajemen terdiri dari swakelola, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, dan efisien, tertib administrasi, saling percaya. Mekanisme pencairan BOS. Pengalokasian atau pencarian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut. Mengumpulkan jumlah setiap sekolah manajemen yang atas dasar dari jumlah sekolah. Yang tim manajemen BOS dan kota data jumlah siswa tiap tim manajemen BOS sekolah menerima atau SK. Yang kelima, manajemen kabupaten atau kota SK alokasi kan sekolah ke tim provinsi. Variasi penelitian ini berdasar staka, yaitu pengelola analisa yang menentukan pengelolaan program analisa yang melakukan di dalam tunjuk teknis BOS tahun 2009. Adapun 7 prinsip tersebut adalah swakelola, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, dan efisien, tertib administrasi, pelaporan, saling percaya. Yang kedua, dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Menurut
Petunjuk teknis bantuan operasional atau BOS tahun 2000 BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SD baik negeri maupun swasta di mana besarnya dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing di sekolah. Teknik pengumpulan data, 1 kuesioner, yang kedua presentasi. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dan dalam arti laporan tentang kepribadian atau hal yang ia ketahui. Menurut Suharsini, kuesioner digunakan untuk memperoleh. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, dokumen metode. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, dan lain-lain. Data profil SD2 Sendangun mencakup visi misi, jumlah siswa, daftar pengelolaan BOS, dan daftar siswa penerimaan BOS, dan lain-lain. Yang ketiga, wawancara. Wawancara dilakukan kepada orang tua siswa untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari segi partisipatif, transparan, dan saling percaya. Wawancara dilakukan kepada 2 orang tua atau wali murid SD2 Sendang Kulon. 2 orang tersebut adalah Bapak Ngari dan Ibu Sugiyartri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Siti. Next, Syarifah. Bentar, Bu. Error, Bu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ini saya Ada 10 menit lagi. Bapak. Pak Mif, Pak Mif. terus di sini metode yang digunakan itu ada 2 metode. Suaranya kok nggak denger ya saya? Kalau gini gimana, Bu? Jelas Oh, nggak? sudah. Jelas. Ulangi atau gimana, Bu? Atau Nggak lanjut? usah, langsung. Lanjut. Ya. Untuk fungsi HPP itu ada 3, yaitu menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Metode yang digunakan dalam perhitungan HPP itu ada full costing, yaitu metode penentuan biaya yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, overhead, baik yang berlaku variabel maupun tetap. Yang kedua adalah variabel. Variabel costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di sini itu saya mengambil responden yaitu Bapak Tamyiz di Dusun Bejahan, Desa Gedong
Dusun Gembong, Kecamatan Pageruyung, Kendal. Beliau ini produsen tahu. Bapak Tamyiz itu melakukan perhitungan biaya produksi dengan cara manual, yaitu menambahkan seluruh biaya yang ada, yaitu biaya bahan baku kacang kedelai, biaya gaji karyawan, biaya pembelian solar, dan biaya kayu bakar. Sedangkan untuk menghitung harga pokok produksi per potong tahunya itu membagi jumlah total biaya produksi dengan jumlah produk yang ditekan. Data yang diperoleh adalah ini. Untuk biaya bahan baku itu untuk 1 bulan itu mencapai 28.275.000, biaya tenaga kerja 2.400.000, biaya overhead keseluruhan adalah 1.229.175 rupiah. Menurut perhitungan dari Bapak Tamyiz, untuk mendapatkan harga pokok produksi per potong, yaitu kita menambah jumlah biaya yang ada, baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead, yang mencapai jumlah total itu Rp31.904.175.000 dan dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan, yaitu 173.376 potong tahu. Jadi untuk harga pokok produksi per potong tahu adalah 180-an. Di sini selanjutnya akan melakukan metode full costing. Metode full costing yang diperlukan yaitu biaya bahan baku yang totalnya yang tadi saya sebutkan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Di sini ada penambahan biaya untuk overhead pabrik, yaitu pemeliharaan mesin sebesar 25.000, untuk biaya peralatan, biaya saringan 80.000, biaya listrik 9.719 rupiah. Jadi perhitungannya untuk HPP full costing adalah seperti berikut. Selanjutnya adalah variabel costing. Variabel costing yang diperlukan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Untuk perhitungannya adalah seperti berikut. Dan di sini adalah perbedaan antara metode perusahaan atau dari responden. Terus ada metode full costing dan metode variable costing. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, next Gali. Ya, Bu. Iya, anake sapa kuwi? Ayo, Gali, silahkan. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Belum.
Di next dulu aja, Bu. Ini belum Oke. bisa. Next, Nurus Salafia. Iya, Bu. Yuk. Ada, ayo cepet. Yang berapa? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Halo. Sudah. Nama saya Nurul Salafia. Saya akan mempresentasikan pengadaan alat tulis kantor atau ATK pada SMK PGRI 03 Guru Bangsa Weleri. Definisi pengadaan alat kantor atau ATK adalah kegiatan untuk memperoleh barang yang prosesnya dimulai dari perencanaan, kebutuhan, sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang. Prinsip-prinsip pengadaan barang ATK. Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi dalam pengadaan barang ATK adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dalam jumlah kualitas yang diharapkan dan diperoleh dalam waktu yang optimal. Efektivitas adalah pengadaan barang ATK dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Transparansi. Pengadaan barang ATK adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang ATK kepada semua warga sekolah. Akuntabilitas. Dalam pengadaan barang ATK, pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan ATK kepada para pihak yang berwenang, dalam hal ini kepala sekolah, berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan akuntansi keuangan yang berlaku. Penunjukan panitia pengadaan barang ATK. Panitia pengadaan barang atau jasa mempunyai tugas menyusun jadwal dalam menetapkan cara pelaksanaan pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri, menyiapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi penyedia barang ATK, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan ATK dimulai disusun penunjukan panitia yang harus dibentuk dengan baik. Prosedur pengadaan ATK adalah serangkaian aktivitas melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain prosedur terciptanya pengadaan ATK, juga ada proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaan anggaran pengadaan ATK di SMK PGRI 03 Guru Bangsa Weleri meliputi proses permintaan ATK dilakukan oleh guru, siswa, dan lainnya ke kepala administrasi. Proses pendataan ATK oleh kepala administrasi sehingga menjadi data kebutuhan ATK. Selanjutnya, dilakukan proses pemesanan kebutuhan ATK dan penerimaan ATK. Proses pemeriksaan ATK dilakukan oleh bendahara. Proses pembayaran dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Proses penyimpanan di gudang diterapkan baik, rajin, bersih, rapi. Proses pendistribusian atau pengeluaran dari gedung ATK menerapkan adanya barang yang pertama masuk akan keluar duluan dari gudang, sehingga cara sederhananya dapat digambarkan barang keluar akan sesuai dengan urutan ketika barang masuk di gudang ATK, atau menggunakan metode FIFO, first in, first out. Contohnya seperti gambar berikut. Nah,
Berdasarkan kartu persediaan di samping, memberikan gambaran bahwa mudah dipahami sehingga memperkecil kesalahan yang terjadi, meminimalisir pemborosan, dan laporan keuangan juga sulit dimanipulasi karena perhitungan bisa dilacak dengan mudah. Dalam pelaksanaan pendataan ATK juga terdapat resiko-resiko yang akan ditimbulkan, seperti resiko mundurnya jadwal pengadaan ATK. Penyebabnya sistem penawaran ATK belum familiar, ATK online belum familiar bagi anggota tim pengadaan, sehingga jika ada notifikasi dari supplier terlambat diterima oleh tim pengadaan ATK. Penanganannya perlu bimbingan oleh tim agar lebih siap dengan perkembangan zaman. Resiko selanjutnya adalah mendapat sanggahan dari pihak lain. Penyebabnya, dokumen atau laporan pengadaan yang ditayangkan kurang jelas atau lengkap, dan keputusan tim pengadaan tidak memuaskan pihak lain. Penanganannya memberikan dokumen atau laporan yang lengkap dan jelas dan memberikan jawaban atas bahan yang masuk. Resikonya, pemborosan yang berlebihan. Penyebabnya, pengadaan dilakukan dengan tidak sesuai barang yang dibutuhkan. Jadi harus ada penanganan tim mengecek barang yang dibutuhkan di gudang dan mencatat agar dimasukkan ke pengadaan ATK. Kesimpulannya, dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan alat tulis kantor atau ATK adalah kegiatan untuk memperoleh barang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang. Pengadaan barang ATK harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Proses pelaksanaan anggaran pengadaan ATK di SMK PGRI 03 Guru Bangsa Weleri meliputi proses permintaan, pemesanan, penerimaan, pembayaran, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian barang atau pengeluaran dari gudang ATK itu, dan menerapkannya dengan barang yang pertama masuk akan duluan dari gudang. Sehingga sesuai dengan urutan ketika barang masuk itu di gudang atau ATK menggunakan metode FIFO, first in, first out. Saran saya yang akan disampaikan yaitu memperluas gudang penyimpanan alat tulis kantor agar bisa menyimpan barang yang cukup serta dilakukan pengembangan untuk sistem pengadaan melalui komputer agar terhindar dari resiko-resiko manipulasi dan terhindar dari terlambatnya pelaporan. Terima kasih. Next, Gali. Sudah ready, Gali? Ya, Bu. Saya coba, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Belum. Sudah kelihatan, Bu?
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan dimiringkan, Bu. Udah kok, udah. Nah, saya akan mempresentasikan analisis perkembangan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kulon Progo. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia akan menjadi dua, yaitu pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Pendapatan daerah adalah semua daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yang kedua adalah pendapatan transfer, merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Gambaran umum tentang Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualam. Penduduk yang terdapat di Kulon Progo. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sampai dengan 2016 selalu meningkat. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 3.664 jiwa dari tahun sebelumnya dan pertumbuhan sebesar 0,89%. Berikut adalah jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sampai dengan 2016. Seperti yang terdapat dalam tabel berikut, peningkatannya terlihat sangat jelas. Deskripsi data. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap serta mengetahui perkembangan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sampai dengan 2016. Data yang digunakan untuk melakukan penghitungan adalah data realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2012 sampai dengan 2016.
dan data realisasi pendapatan asli daerah tahun 2012 sampai dengan 2016. Berikut adalah tabel penerimaan PBB dan PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sampai dengan 2016. Seperti yang tertera di tabel berikut, dari tahun ke tahun mengalami sejumlah peningkatan dari PBB ke PAD. Analisis data, kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kulon Progo. Realisasi PBB dan PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sampai dengan 2016. Kesimpulan, berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi realisasi pajak bumi dan bangunan terhadap asli daerah tahun 2012 mencapai angka 8,13%, tahun 2013 mencapai angka 7,12%, tahun 2014 mencapai angka 6,36%, tahun 2015 mencapai angka 6,2%, dan pada tahun 2016 mencapai angka 6,98%. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 8,13%. Sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah terkecil terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 6,36%. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 termasuk dalam kategori sangat kurang, dikarenakan kontribusi hanya berada dalam rentang 0,00% sampai dengan 10%. Terima kasih. Oke, terima kasih Gali. Next, Marina. Iya Bu, sama-sama. Iya Bu, bentar. Ini kurang kenal. Oh. Kelihatan, Bu? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Ayoktavia akan mempresentasikan analisa sistem informasi penjualan pada counter perintis ACC. Sejarah perusahaan, counter perintis ACC didirikan pada 10 April 2017 oleh Bapak Darminto yang berlokasi di Tegalsari, Rawasari. Alasan mengapa Bapak Darminto memilih usaha dalam perdagangan ini karena melihat kemungkinan bahwa di masa yang akan datang jumlah pengguna teknologi alat komunikasi yang disebut handphone akan semakin meningkat dan beliau juga menyukai hal perbisnisan. Pada awalnya counter ini hanya menyediakan aksesoris handphone dan voucher. Namun setelah berjalannya waktu, omset penjualan counter perintis ACC lumayan meningkat dan counter ini menambah barang usahanya seperti berbagai merek handphone terbaru dan barang lainnya. Seperti radio mini, powerbank, earphone. Selain counter Bapak Darminto juga membangun sebuah pond mini di sebelah timur counter dan juga menjual beberapa gas LPG. Visi dan misi perusahaan. Counter perintis ACC mempunyai visi yaitu menuju perusahaan yang dapat memberikan manfaat kepada manusia melalui teknologi. Sedangkan misinya yaitu partisipasi secara aktif dengan konsumen kami, menjalankan tugas secara profesional dan melakukan pelayanan terbaik. Struktur organisasi Bapak Darminto sebagai pemilik perusahaan, Wiranto sebagai manajer, Mita sebagai kasir, Rohanusi sebagai karyawan, Dela Afifah sebagai karyawan, Vivi Saputri sebagai karyawan. Analisa sistem informasi manajemen penjualan counter perintis ACC. Yang pertama ada komponen
customer, kasir, dan karyawan. Yang kedua ada lingkungan luar, yaitu pelanggan. Yang ketiga jalinan pelanggan ke kasir, memilih barang serta melakukan pembayaran tunai ataupun non-tunai. Yang keempat ada karyawan ke pelanggan. Karyawan menanyakan barang apa saja yang dicari, lalu karyawan memeriksa barang tersebut apakah sudah cocok. Jika sudah cocok, karyawan memberikan barang tersebut ke kasir. 5. Proses. Pelanggan datang ke kasir untuk menanyakan barang yang akan dibeli, apakah masih ada stok atau kosong. Karyawan menanyakan barang apa yang dicari, lalu karyawan mencarikan barang tersebut, apakah sudah cocok atau belum. Jika sudah cocok, karyawan memberikan barang tersebut ke kasir, lalu melakukan pembayaran tunai. Yang keenam ada keluaran. Struk pembelian. Toolbook, toolblok. Blok model, aplikasi maupun program yang sering digunakan adalah Microsoft Office, Microsoft Excel, PowerPoint, blok teknologi, dan menggunakan internet speedy. Kesimpulan, handphone adalah salah satu alat elektronik yang berkembang sangat pesat di bidang teknologi. Smartphone memiliki daya tarik tersendiri di seluruh kalangan, baik dari anak-anak, remaja, maupun orang tua. Smartphone menjadi solusi tepat sebagai komunikasi pada zaman ini karena teknologi yang canggih. Berbagai macam handphone juga telah beredar di pasaran dari harga yang terjangkau. Fungsi dari handphone digunakan kirim pesan singkat, SMS, bermain game, dan berselancar di dunia maya menggunakan jaringan internet. Dalam hal ini, Konter Perintis ACC menyediakan berbagai merek handphone dan aksesoris handphone untuk mempermudah orang berkomunikasi dengan jarak jauh. Caranya, karena tidak ada fasilitas musik, jadi perlu ditambahkan musik bagi customer selama berada di counter untuk menambah suasana yang lebih nyaman. Terima kasih. Sama-sama, Marina. Next, ada Nia Novitasari. Iya, Bu. Bentar. Iya. Udah kelihatan, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, analisis informasi produktivitas Mega Mulia Offset. Sejarah perusahaan Mega Mulia Offset adalah perusahaan perorangan yang didirikan oleh Bapak Haji Mulyono Safaat sekitar tahun 2010 dan saat ini beroperasi di Tamtama 122 Desa Penyangkringan Weleri. Mega Mulia Offset merupakan perusahaan sablon yang bergerak di bidang produksi. Kegiatan operasional perusahaan berdasarkan atas pesanan yang diterima dari konsumen. Pendirian usaha berawal dari niat pemilik yang pada saat itu berprofesi sebagai seorang ketua RT di Desa Penyangkringan, ingin berkecimpung di dunia bisnis, melirik peluang pasar yang cukup menjanjikan di bidang sablon. Pemilik menjatuhkan pilihan untuk membuka usaha di bidang ini. Pada awalnya perusahaan ini hanya menerima pesanan plastik, mayoritas merupakan pesanan di daerah sekitar. Namun seiringnya berjalannya waktu, permintaan pasaran semakin beragam. Hal ini memaksa Mega Mulia Offset untuk dapat mengikuti selera konsumen agar tetap terus bertahan. Hingga saat ini, Mega Mulia Offset telah memproduksi jenis sablon seperti nota, plastik, kalender, soal ujian, spanduk, dan sebagainya. Visi dan misi perusahaan Mega Mulia Offset mempunyai visi yaitu memajukan usaha sablon dan profesional dalam melayani konsumen, sedangkan misinya yaitu memberikan kebebasan konsumen dalam memilih jenis sablon dan gambar. 2. Melayani pembuatan desain gambar sablon. 3. Memuaskan pelanggan dengan hasil sablon yang berkualitas. Strukturnya organisasi seperti ini. Terus tugas dan tanggung jawab. Pemilik bertanggung jawab dalam mengelola proses operasional perusahaan dengan baik dan terjadwal. Pemilik mendokumentasi semua bukti transaksi baik pembelian keperluan sablon. Desainer siap mendesain sesuai yang diinginkan customer. Bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbaiki desain dari customer. Penyablon dalam ini menyiapkan warna atau bahan sablon yang diperlukan. 2.
bertanggung jawab dalam proses penyablon. Asisten penyablon menyiapkan barang yang akan disablon. Jasa pengirim mengantarkan barang. Analisa sistem informasi. Komponen customer, pemilik, desain, penyablon, asisten penyablon, jasa pengirim. Jalinan. Pelanggan ke pemilik perusahaan percetakan memesan produk yang akan disablon serta melakukan pembayaran DP, mendapatkan nota bukti pembayaran. Pemilik ke desainer menunjukkan gambar yang akan didesain. Desainer di pesablon memberikan hasil desain yang diinginkan pelanggan, lalu penyablon mengobati screen. Setelah kering, tempelkan gambar ke screen. Berlanjut proses penyablon. Asisten penyablon ke jasa pengirim barang yang akan dikirim. Kesimpulan, sablon merupakan proses sintetis untuk memindahkan suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan cetak seperti kertas, kaca, kain, plastik untuk memproduksi atau menghasilkan kembali gambar maupun hasil dari suatu rancangan desain. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nurca Kiki. Iya, Bu. Yuk, silakan. Kedengeran nggak, Bu? Sudah kedengeran. Oke. Kelihatan apa belum, Bu? Belum, lagi loading. Sudah. Judul saya penelitian analisa sistem informasi absensi karyawan pada PKK. Suaranya agak kurang jelas. Sudah jelas, Bu? Sudah. Pembatasan masalah dalam makalah pembahasan dari sistem informasi manajemen sendiri terbilang amat luas. Karena itu saya mencoba untuk membatasi permasalahannya, antara itu konsep dari sistem informasi manajemen, faktor penyebab gagalnya organisasi atau perusahaan, dan untuk maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir. Maaf, ini belum diubah, Bu. Selanjutnya menjelaskan sistem manajemen yang dijalankan, mendeskripsikan profil bisnis dari bisnis pertambangan, melakukan penelitian mengenai suatu masalah di bawah bimbingan yang cermat dari dosen bimbing. Sejarah perusahaan PKT pertama kali didirikan pada tahun 2000. Pada saat itu masih dalam bentuk CV dan belum ditingkatkan menjadi PT. Saat itu masih nama CV Logam Mulia, di mana saat itu mereka bergerak dalam bisnis penyuplai material pembangunan, dan saat itu penginputan data masih menggunakan manual. Pada saat itu belum ada modernisasi pada perusahaan itu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009 mereka untuk peningkatan dari CV ke PT, tapi karena perubahan CV menjadi PT dinilai memerlukan proses yang panjang, atau owner CV lebih memilih untuk menggabungkan beberapa CV yang ada sehingga menyatukan mereka jadi baik. Untuk visi dan misi pelayan yang profesional, melakukan inovasi baru, bersih dan berwibawa. Misi melayani segenap hati, menciptakan kualitas produk terbaik, anti korupsi, menjaga kualitas produk dan profesionalisme pegawai. Ini sedikit dari struktur organisasi. Ya. Untuk manajemen perusahaan, pengembangan teknologi di dalam dimulai dari pemerataan teknologi yang berupa komputer, CCTV, dari kantor pusat sampai ke kantor yang ada di pelosok-pelosok. Pelatihan masa percobaan, adanya pelatihan yang dilakukan perusahaan sangat berdampak pada kinerja keseluruhan dari seluruh perusahaan, sehingga bekerja pada perusahaan lebih profesional dan terlatih. Kemampuan manajerial dan pemasaran, tanpa pelayanan yang baik dan profesional kerja dari stafnya, prosedur operasi dan pelaksanaannya tidak akan mungkin dapat memenuhi keinginan pelanggan. Analisa sistem informasi manajemen penjualan. Ada komponen consumer, ke manajemen pemasaran, manajemen lapangan ke kasir, lingkungan luar, produsen, Kementerian Lingkungan Hidup, Perhutani, Polisi, TNI, masyarakat. Batasan pembelian dibatasi di kasir. Untuk jalinan manajemen pemasaran guna menanyakan produk dan harga yang ada. Ke manajemen lapangan guna untuk melihat produk dan memilih produk. Setelah mendapat produk yang diinginkan, manajemen lapangan memberikan nota
detail produk, customer ke service, ke kasir, guna untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menyerahkan nota detail produk dari manajemen lapangan, beserta sejumlah uang untuk membayar customer, mendapatkan kwitansi dan barang masukan disediakan di kotak saran yang terletak di kasir. Proses pelanggan datang memenuhi mendapatkan nota sebenarnya hampir sama kayak yang tadi, jadi lewat aja ya Bu. Untuk fasilitas, ini fasilitas kantor, ada ruang AC, komputer, dan yang lain-lain. Ya, untuk next. toolbook ini juga di next ya. Permasalahan perusahaan, kurangnya SDM yang mumpuni dalam modernisasi teknologi, kurangnya sosialisasi dalam penggunaan fingerprint, internet sering mengalami masalah, alat produksi sering mengalami kerusakan. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi para pengelola perusahaan untuk pengambilan keputusan yang bersifat taktis dengan menggunakan komputer pada tingkat tertinggi. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pemimpin perusahaan menyangkut informasi strategis yang diperlukan untuk menentukan langkah perusahaan. Secara teoritis, sistem informasi manajemen akan sangat membantu para pengelola perusahaan dari berbagai tindakan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam teori sistem informasi manajemen tersirat pengertian bahwa informasi akan selalu tersedia pada setiap tingkatan pengelola sesuai dengan kebutuhannya. Proses pengelolaan dan penyebaran informasi pada sistem informasi manajemen sifatnya menyeluruh atau kadangkala disebut sebagai pendekatan sistem secara total. Dalam hal ini, PT HKT sudah mulai mengenal dan mempraktikkan SIM dengan baik, walaupun secara perlahan-lahan dengan modernisasi sarana dan prasarana sarana perusahaan dan dalam komputerisasi sebagian besar perusahaan sudah mulai dapat beradaptasi dengan baik sehingga kebutuhan manajemen komputerisasinya mulai terpenuhi sedikit demi sedikit. Karena hampir semua sistem yang digunakan saat ini adalah sistem berbasis online sehingga mudah dipahami. Untuk saran, perbanyaklah sosialisasi tentang teknologi informasi, penggunaan fingerprint harus dioptimalkan, perlunya penambahan tenaga ahli di bidang TI yang dapat mencakup dan juga mengajari rekannya dalam TI. Absensi kehadiran harus tepat waktu, maka disarankan agar manajemen membuat aturan yang lebih ketat lagi. Perbaikan dalam jaringan yang selalu mengalami masalah, alangkah baiknya jika perusahaan melakukan pengecekan internet setiap bulannya. Perawatan alat produksi yang bermasalah sebaiknya lakukan servis secara rutin dan juga pengecekan setelah penggunaan oleh para operator alat tersebut. Oke, terima kasih Bu. Oke, next Rosa. Iya Bu. Cik, sharingnya Cak Kiki. Sudah. Dimulai ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya langsung saja akan membagikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen pada Pelayanan Administrasi Desa Tambak Sari. Desa Tambak Sari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Desa Tambak Sari merupakan suatu organisasi pemerintahan desa yang memiliki aktivitas utama di balai desa. Dengan demikian, perlu adanya sistem informasi manajemen untuk menunjang kegiatan yang ada, baik yang bersifat administratif ataupun fungsi lain yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Kayaknya. Untuk tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sistem informasi yang diterapkan pada bagian pelayanan di Desa Tambak Sari, untuk mengetahui tugas dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi pemerintah desa. Manfaat penelitian bagi pemerintah desa, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah desa dapat memperbaiki sistem pelayanan yang ada di desa, sehingga proses pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien. Langsung saja ke metodologi penelitian. Ruang lingkup penelitian
Untuk objek penelitiannya yaitu sistem informasi pelayanan administrasi di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rosari, Kabupaten Kendal. Jenis datanya terdapat 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara, sedangkan data sekunder didapat dari berbagai macam referensi buku, artikel, dan dari hasil penelitian pihak lain yang telah dipublikasikan. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan 3 teknik, yaitu studi pustaka yang melalui referensi buku atau artikel itu, lalu yang kedua observasi, melakukan pengamatan langsung ke lapangan di Balai Desa Tambak Sari, dan yang ketiga wawancara, melakukan wawancara langsung dengan respondennya. Ini untuk permasalahan yang terjadi di sana, yaitu 1, petugas pelayanan yang tidak selalu ada di balai desa. 2, tidak semua aparatur desa bisa mengoperasikan komputer, terutama aplikasi pembuat surat menyuratnya. 3, data dukung kependudukan belum terkoneksi dengan internet, sehingga proses update belum maksimal. 4, hanya tersedia 1 komputer dan 1 printer, sehingga menimbulkan antrean yang cukup lama dan pelayanan kurang maksimal. Untuk prosedur sistem berjalan sendiri, Desa Tambak Sari sudah menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau biasa disebut SIAK yang sudah terhubung langsung dengan data kependudukan di Dukcapil Kabupaten Kendal. Langsung saja ke ini. Analisis sistem informasi pelayanan di Balai Desa Tambak Sari. Komponennya terdiri dari masyarakat Desa Tambak Sari, kasih pelayanan, sekretaris desa, dan kepala desa. Untuk lingkungan luarnya, masyarakat Desa Tambak Sari maupun luar Desa Tambak Sari. Untuk batasannya, permohonan serta pembuatan dokumen kependudukan dilakukan di ruang pelayanan. Untuk jaringannya, masyarakat ke ruang pelayanan, terus kasih pelayanan di ruang pelayanan ke sekretaris desa, kasih pelayanan ke kepala desa, kasih pelayanan ke masyarakat. Untuk masukannya atau inputnya, yaitu data diri bisa berdasarkan KTP atau KK. Untuk prosesnya, masyarakat datang ke ruang pelayanan, menyerahkan data dukung, terus kasih pelayanan memasukkan data pada aplikasi, lalu setelah surat jadi dicetak, setelah dicetak, maka diberikan kepada sekretaris desa untuk dicek. Setelah surat sudah benar, maka diberikan ke kepala desa untuk ditandatangani. Setelah surat ditandatangani, maka kasih pelayanan akan memberikan surat itu pada masyarakat pemohon. Untuk outputnya yaitu surat keterangan dari desa. Biasanya bisa berupa surat boro kawin atau surat tanda miskin atau apa gitu. Untuk tujuannya yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang bersifat administratif ataupun kependudukan. Fasilitas yang ada di Balai Desa Tambak Sari yaitu kursi yang nyaman, pulpen, kertas, serta free wifi. Demikian makalah ini dibuat, semoga dapat memberikan pengetahuan baru dan memberi manfaat bagi pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas dan sulit dipahami. Oke, terima kasih. Sistem informasi manajemen. Ya, Bu. Sama kepanjangan ya, Bu. Iya. Oke. Yang terakhir, udah ya, saya cut yang terakhir Sekar. Ya. Sebentar, Bu. Salah. Mana, Mbak? Iji meneh. Sudah, Bu. Sudah. Langsung saja saya akan mempresentasikan analisa sistem informasi penjualan toko Twin Family. Sejarah toko Twin Family merupakan bentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang retail, khususnya dalam bidang penjualan sepatu, sandal, tas,
untuk segala macam umur. Bangunan toko Twin Family berdiri di Ruko Pasar Weleri, yakni pada tahun 2004 pada tanggal 30 Mei 2003, dan toko Twin Family ini mulai beroperasi di kios Pasar Weleri pada tahun 2005. Tepatnya pada tanggal 14 November 2005. Toko Twin Family ini dipimpin oleh Bapak Dr. Adas Nuryadi dan manajernya, yaitu istri dari Bapak Nuryadi yang bernama Ibu Nino Sulistiawati. Toko Twin Family ini beralamatkan di kios Pasar Weleri nomor A17 Weleri. Visi dan misi toko. Visi di toko Twin Family mempunyai visi menyediakan produk yang inovatif dan mengikuti selera pelanggan. Misi melayani pelanggan dengan profesional dan ramah, menyediakan pelayanan dan produk-produk terbaik, serta memberikan pengalaman terbaik dalam kinerja perusahaan dan para karyawannya untuk dapat memberikan kualitas pelayanan terbaik pada kualitas produk. Ini struktur organisasi. Bapak Dr. Adas Nuryadi sebagai pemilik toko, Ibu Nino Sulistiawati sebagai manajer toko, Mila Wijayanti sebagai asisten manajer toko dan kasir, Minda Aluhur Pangerti sebagai karyawan, dan Dimas sebagai karyawan. Prosedur sistem manajemen perusahaan. Proses. Pelanggan datang ke kasir untuk menanyakan barang yang akan dibeli, apakah masih ada stok atau kosong. Karyawan menanyakan barang apa yang dicari, lalu karyawan mencarikan barang tersebut. Apakah sudah cocok belum dengan size dan lainnya. Jika sudah cocok, karyawan memberikan barang tersebut ke kasir lalu melakukan pembayaran tunai. Permasalahan perusahaan. Di toko Twin Family, penjualan secara manual akan menghambat sistem kerja. Misalnya dalam pencatatan manual akan memperlambat pelayanan penjualan kepada pelanggan. Seharusnya pencatatan dilakukan dengan bantuan komputer atau laptop agar menghemat waktu dan pelayanan tidak terganggu. Fasilitas kurang nyaman karena tidak ada CCTV untuk memantau kerja di toko. Hanya ada kursi, stop kontak, dan kipas. Seharusnya dilengkapi dengan CCTV agar dapat memantau dengan mudah. Kesimpulan. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional, terpadu, yang mampu memtransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkat produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, toko Twin Family sudah mulai berkembang dengan baik di Indonesia, terutama manajemen komputerisasinya, karena semua sistem digunakan sudah menggunakan sistem online dan mudah dipahami. Saran, fasilitas kurang nyaman karena tidak ada CCTV untuk memantau kerja di toko. Perlu ditambahkan fasilitas musik bagi customer selama berada di toko untuk menambah yang lebih nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga kuliah kita sore hari ini, UAS-nya. Semoga nanti hasilnya memuaskan ya. Jangan lupa nanti yang bisa absen disiakat, yang tidak bisa nanti komen hadir gitu di folder kuliah online dibuka. Nanti di bawahnya komen hadir gitu ya. Oke. Untuk Syarifah segera kirimkan link Google Drive-nya ya. Saya tunggu. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau ketemu dengan saya, jangan lupa menyapa ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan, guys.